Allah, sabilillah, mengajak umat taat kepada Allah. Tunggu, kata Allah, aku kasih keputusan. Apa keputusannya? Allah tidak beri hidayah bagi orang-orang yang fasik. Jadi mudah-mudahan dengan syukur kita ini ya, Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Karena janji Allah dalam Al-Quran, ya, surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesiapa yang sebenar mensyukuri nikmat yang kuberikan, kata Allah, pasti nikmatku tambah banyak. Tapi sebaliknya, sesiapa yang tidak mensyukuri nikmatku, mereka sombong, takabur, ujub, dengki, iri hati, kikir, kedekut. Kalau begitulah model kita ini. Apa kata Allah? Inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku maha dahsyat. Kemudian mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya selawat dan salam Allah anugerahkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya, dengan izin Allah kita mendapat syafaat nanti di yaumil mahsyar. Apabila kita betul-betul meneladaninya. Jadi baiklah ya, untuk progresif. Ini bahasa orang putih ini ya. Jadi kalau bahasa kita tak sulit itu. Progresif artinya berkeinginan keras untuk maju. Nah, itu aja. Ya, berkeinginan keras untuk maju. Itulah progresif. Dan Allah sudah tunjukkan, kalau kita mau maju, tadi dibaca, ya, dibaca oleh dalam mukadimah tadi kan saya sampaikan, ya, surat Al-Baqarah 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagian mereka mengata, ya Allah, berikan kepadaku kebahagiaan, kemajuan, kecemerlangan di dunia ini, demikian juga di akhirat, masuk surga, terhindar dari azab api neraka. Caranya, nah, itulah hebatnya Maha Guru Allah Subhanahu wa taala. Kalau cegu di dunia ini cegu ini ya. Kalau pemeriksaan sama budak-budak, ini soal. Jawabnya dikasih nggak? Jawabnya tak dikasih, jawabnya disembunyikan. Jadi kalau budak-budak yang rajin belajar, menghafal, dapatlah. Kalau sekolah kebangsaan, dapatlah 5E. Kalau yang malas, tak dapat. Tapi Allah tak. Allah Subhanahu wa taala Maha Guru. Soal diberi, jawab diberi. Ini soalnya, ini jawabnya. Oh, itu Allah. Jadi kalau ada budak-budak. Nah, ini soalnya ya, ini jawabnya. Tak boleh juga si budak ini. Macam mana budak ini? Macam mana bu? Kira-kira. Ini soalnya, ini jawabnya. Tak boleh juga. Jadi kalau mau bahagia dunia akhirat, Allah kasih jawabnya. Itu tadi yang dibaca oleh Pak Imam tadi. Di antaranya ya, surat ya, An-Nahl ayat yang ke-97. Janji Allah, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Sesiapa yang beramal sholih, baik laki-laki maupun wanita, diasasi dengan iman yang kokoh, pasti dan sepasti-pastinya Allah akan berikan kepadanya kecemerlangan dunia dan akhirat. Maka itu dari ayat inilah waktu saya ke Afrika. Saya ke Afrika tahun 2004 yang lalu. Saya dari Jakarta terbang ke Emirat Arab, ke Dubai, transit terus ke Yaman. Dari Yaman saya ke Somalia. Dari Somalia saya naik darat ke Djibouti, Ethiopia, Kenya, Tanzania. Jadi waktu di Somalia, saya lama di Somalia karena daerah sedang bergolak, jadi kami di sana untuk
menjumpai masing-masing kelompok itu supaya berpadu lah. Jadi waktu saya di masjid di Mogadishu itu ada perpustakaan di belakang. Saya baca Anasirul Quwwah fil Islam. Jadi kalau Islam ini mau kuat, mau maju, mau ya menjadi umat yang progresif, ciri-ciri umat yang progresif, kata Said Sabiq dalam buku Anasirul Quwwah fil Islam ada 7. Saya baca, saya simpulkan ada 7. Ya. Inilah ya ciri-ciri masyarakat yang progresif. Yang pertama, kuwatul akidah. Akidahnya kokoh. Yang kedua, kuwatul ilm. Ilmunya banyak. Yang ketiga, kuwatul khuluq. Akhlaknya luhur. Baik akhlak kepada Allah, mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangannya, dan mengikuti sunnah Rasulnya. Akhlak sesama manusia, akhlak kepada makhluk-makhluk. Karena kata Rasul, innama bu'itsu litammima makarimal akhlak. Jadi yang 3 ini tak boleh, karena kita masih di dunia. Tak boleh yang 3 ini. Kecuali ada yang keempat. Apa itu? Kuwatul iktisad. Ekonomi. Maka itu kata, nanti kita uraikan ya, ekonomi. Untuk ekonomi ini mudah, asal kita mau. Yang kelima, kuwatul tamassuki fil ijtima'. Perpaduan. Perpaduan. Baru yang keenam, supaya jangan dibodoh-bodohin orang, kuwatus siasah, strategi. Maka saya bersyukur kepada Allah, saya angkat jempol untuk tuan-tuan dan puan-puan semua di Singapura ini. Tuan-tuan telah berbuat dengan setiap bulan gaji untuk derma. Karena harta yang sudah kita dermakan, harta yang sudah kita dermakan, cakap mereka itu. Ya Tuhan, dulu saya sedikit, tapi setelah kau dermakan di jalan Allah, saya sekarang jadi banyak. Apa enggak? $1 jadi apa namanya? $700. $1 jadi $700. Apa enggak banyak? Apa yang kata harta? Ya Tuhan, dulu waktu saya belum kau dermakan di jalan Allah, letih kau menjaga saya, kata harta. Saya kau simpan dalam laci, laci kau kunci. Laci kau simpan dalam lemari, lemari pun kau kunci. Lemari kau simpan dalam kamar, kamar pun kau kunci. Kamar dalam rumah, ya bilik. Bilik dalam rumah, rumah pun kau kunci. Rumah dalam pagar, pagar pun kau kunci. Begitulah letihnya kau menjaga saya. Tapi setelah kau dermakan saya di jalan Allah, don't be afraid. Now I keep you. Sekarang gantian saya menjaga tuan-tuan. Saya menjaga tuan-tuan, kata Allah. Siasat, strategi, termasuk itu. Karena daripada minta-minta, lebih baik cari kayu api. Apa kata Rasul? Li ayahuda ahadukum hubalahu fayatya bihismatin hatal fayatiha fayakufallahu biya wajhahu min ayas alan nasa atuhu au manahu. Itu Islam. Walaupun kata Rasul, kata Allah, fa amma sa'ila falatanhar. Kalau ada orang minta-minta, jangan kamu hadir. Kata Rasul, kalau ada datang minta bantuan kepadamu, minta sedekah, jangan pulang tangan kosong, kata Rasul. Kalaupun kau nggak punya apa-apa, kata Rasul, potong kukumu, kasihkan dia. Namun menghampakan harapannya tak boleh. Jadi banyak menafsirkan, oh rupanya Islam suruh minta-minta, suruh ngemis. Bukan. Daripada minta, kata Rasul, pergi ke hutan.
cari kayu api, jual ke bandar, Allah akan